usaha mikro kecil menengah. Salah satunya dengan kembali Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah mengawasi beberapa platform e-commerce di Indonesia, mulai dari TikTok, Tokopedia, hingga Shopee. Akuisisi TikTok atas 75% saham Tokopedia telah dipantau, salah satunya perihal penguasaan pasar. Ketua KPPU Fasrul Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Liputan 7 kembali hadir menjumpai Anda. Dengan saya Sela Octavia, sejumlah informasi aktual, informatif, dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita langsung ke informasi utama hari ini. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter kami. Kepadanya disilahkan. Selamat siang pemirsa, dalam laporan kali ini saya Maliza Liskandau akan membahas tentang globalisasi digital dan pertumbuhan e-commerce. Globalisasi digital adalah proses di mana teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, mempercepat pertukaran informasi, budaya, dan transaksi ekonomi antar negara. Melalui digitalitas, batas-batas geografis menjadi tidak lagi penghalang untuk berinteraksi, bekerja sama, maupun berbisnis. E-commerce adalah aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik terutama internet. Contohnya seperti belanja online, Tokopedia, Shopee, atau jualan lewat Instagram dan TikTok. Hubungan keduanya, globalisasi digital menjadi pendorong utama berkembangnya e-commerce karena internet tersedia secara luas di berbagai belahan dunia. Siapapun kini bisa menjual dan membeli barang jasa secara global dengan cepat dan mudah. Hal ini memungkinkan UMKM lokal bahkan bisa menjangkau pasar internasional. Dampaknya memungkinkan akses pasar bagi pelaku usaha, mempermudah transaksi tanpa batas waktu dan tempat, menumbuhkan inovasi dalam pelayanan konsumen, mempercepat pertumbuhan ekonomi digital. Kesimpulannya, globalisasi digital dan e-commerce saling berkaitan dan bersama-sama mendorong perubahan besar dalam cara kita menjalankan aktivitas ekonomi. Untuk bisa bersaing di era ini, pelaku usaha harus mampu beradaptasi dengan teknologi, mengutamakan pelayanan pelanggan, dan memahami tren pasar digital. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan revolusi industri baru yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, terutama pada dunia perdagangan. Salah satu dampak yang paling signifikan dari kemajuan ini yaitu munculnya dan berkembangnya platform e-commerce global. Platform e-commerce global memungkinkan untuk aktivitas jual beli dilakukan lintas batas negara tanpa harus membuka toko fisik. E-commerce kini telah menjadi jantung ekonomi digital global. Pemain besar seperti Amazon, Alibaba, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya, mereka tidak hanya merajai pasar lokal, tetapi juga melakukan ekspansi ke pasar internasional dengan strategi yang sangat agresif. Mereka dapat menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Amazon didirikan pada tahun 1994, yang dimana Amazon ini sudah berevolusi dari toko buku online menjadi raksasa e-commerce di dunia dengan jangkauan global. Salah satu contoh keunggulan dari Amazon yaitu para konsumen dapat membeli produk dengan beberapa kali klik saja. Bahkan produk dari luar negeri pun dapat konsumen beli. Setelah itu, produk akan dikirim kurang lebih 5 hari untuk sampai ke rumah. Paket Asia. Kemudian untuk Alibaba Group. Alibaba Group ini berbasis di Tiongkok. Adapun keunggulan dari Alibaba Group yaitu memiliki ekosistem yang lengkap, memiliki teknologi yang canggih seperti sudah menggunakan AI untuk efisiensi layanan, memiliki pasar global yang luas, mendukung UMKM, dan memiliki kekuatan finansial seperti investasi besar di inovasi. Untuk selanjutnya, mari kita bahas Shopee. Sepertinya tidak ada orang yang tidak mengetahui apa itu Shopee. Shopee ini adalah salah satu e-commerce sukses dari Asia Tenggara, yang dimana Shopee ini memiliki banyak fitur yang dapat kita gunakan. Yang dimana fitur dari Shopee ini yaitu berupa fitur untuk pembeli dan juga fitur untuk penjual.
Untuk fitur pembeli itu sendiri, yaitu ada Shopee Mall, Shopee Games, Shopee Pay Later, gratis ongkir, voucher dan promo, dan juga lain sebagainya. Untuk fitur Shopee penjual, biasanya para penjual akan menggunakan fitur live streaming untuk menjualkan produk di Shopee tersebut. Selain itu, ada Tokopedia yang berperan penting dalam memajukan ekonomi digital dan memperluas akses perdagangan ke seluruh Indonesia. Adapun peran Tokopedia yaitu mendukung UMKM masuk ke pasar digital, menyediakan layanan inovatif seperti pembayaran digital, mendorong ekonomi digital, memperluas akses pasar ke seluruh Indonesia, bermitra dengan pemerintah dan swasta untuk memperkuat e-commerce nasional. Untuk informasi berikutnya menyampaikan mengenai kemudahan akses pasar global. Salah satu dampak yang paling revolusioner dari globalisasi e-commerce adalah terbukanya akses pasar global secara merata, termasuk untuk individu, UMKM, bahkan petani dan juga pengrajin di desa. Hal tersebut juga dimungkinkan oleh beberapa faktor, yaitu dengan adanya infrastruktur digital, internet dan smartphone memungkinkan siapa saja berjualan secara global. Lalu adanya sistem pembayaran internasional. Pembayaran bisa dilakukan lewat kartu kredit, e-wallet, bahkan kripto. Selain itu, juga adanya logistik global seperti layanan Amazon, Alibaba, Shopee yang memungkinkan pengiriman cepat dan mudah ke berbagai negara. Untuk contoh nyatanya, yaitu ada pengrajin batik Solo yang menjual di AliExpress. Informasi berikutnya mengenai strategi ekspansi internasional e-commerce global. Agar dapat bersaing dalam pasar yang semakin padat, perusahaan e-commerce wajib mengembangkan strategi ekspansi. Namun, strategi ekspansi tersebut harus sangat kompleks dan efektif. Adapun strategi yang diterapkan mencangkup lokalisasi layanan, seperti menyesuaikan layanan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Contohnya, Shopee menawarkan gratis ongkir dan COD di Indonesia. Selanjutnya ada akuisisi dan kemitraan. Perusahaan seperti Alibaba dan Amazon membeli atau bekerja sama dengan pemain lokal, seperti Lazada untuk memperkuat posisi mereka. Dilanjut dengan adanya infrastruktur untuk membangun gudang di berbagai negara agar pengiriman lebih cepat dan efisien. Selain daripada itu, strategi yang diterapkan yaitu pemasaran terarah. Strategi promosi disesuaikan dengan pasar lokal. Shopee misalnya memakai K-pop untuk pasar Asia. Amazon menonjolkan efisiensi dan teknologi. Serta perlu adanya ekosistem digital. Fokus bukan hanya jual beli, tapi juga membangun layanan pendukung seperti pembayaran digital, logistik, AI, dan konten digital. Dengan demikian, hal tersebut dapat memicu inovasi di logistik, keuangan, dan teknologi. Saya Nabila Zulkafilah melanjutkan informasi potret UMKM lokal. Yang pertama ada karakteristik UMKM. Karakteristik UMKM bersifat faktual atau nyata dan terlihat dalam cara mereka menjalankan usaha serta dalam perilaku si pemilik usaha dalam kegiatan sehari-hari, seperti cara mereka berpikir ataupun bertindak. Sehingga hal itu bisa membedakan antara UMKM dan juga usaha yang lebih besar seperti perusahaan besar. Karakteristik UMKM sendiri terdiri dari beberapa ciri. Yang pertama, jumlah karyawannya terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro memiliki maksimal 4 karyawan. Lalu usaha kecil bisa memiliki 5 hingga 19 karyawan. Dan usaha menengah memiliki 20-99 karyawan. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan besar yang memiliki ratusan hingga ribuan karyawan. Yang kedua, ada modal, aset, dan pendapatan yang tidak terlalu besar. UMKM biasanya cenderung memiliki modal yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Aset ini sudah termasuk semua properti yang dimiliki perusahaan seperti peralatan, bahan bangunan, dan bahan baku. Kemudian ada manajemen yang sederhana. Manajemen di UMKM biasanya masih dikelola secara sederhana, seringkali oleh pemilik usaha sendiri tanpa manajerial yang kompleks. Pemilik UMKM seringkali menjalankan berbagai peran seperti mulai dari produksi, pemasaran, hingga bagian keuangan. Mereka memanage dari hulu ke hilir.
UMKM biasanya hanya berfokus pada pasar lokal atau regional. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi digital, beberapa UMKM sudah mulai mampu menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan ada juga yang sudah memasuki pasar internasional. Kemudian sumber daya dan teknologi yang terbatas. Banyak UMKM yang masih menggunakan cara tradisional dalam operasional sehari-harinya, namun beberapa UMKM yang inovatif mulai mengadopsi teknologi digital dan juga media sosial untuk memasarkan produk mereka. Poin selanjutnya yaitu sumber modal dari pribadi atau pinjaman kecil. Biasanya para pemilik usaha UMKM memiliki modal awal berasal dari dana pribadi atau dari pinjaman kecil seperti dari kerabat keluarga, teman, atau lembaga keuangan. Beberapa bank seringkali menyediakan produk pinjaman khusus bagi UMKM. Selanjutnya, fleksibel dalam operasional. UMKM umumnya lebih fleksibel dalam hal operasional dibandingkan dengan perusahaan besar. Fleksibel ini membuat UMKM lebih tangguh dalam menghadapi perubahan ekonomi. Kemudian ada inovasi produk sederhana. Banyak sekali pelaku UMKM yang memiliki ide-ide sederhana namun kreatif dan inovatif dalam skala kecil. Selanjutnya ada kontribusi UMKM terhadap ekonomi nasional. Saat ini UMKM sedang dalam tren yang positif dengan jumlahnya yang terus bertambah setiap tahunnya. Tren positif ini berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Selanjutnya, ada kelebihan UMKM dalam era digital. Saat ini sudah banyak pelaku UMKM yang melek dengan teknologi. Salah satunya dengan pemasaran digital. Hal ini memberikan banyak manfaat bagi para pelaku UMKM, yaitu yang pertama, akses pasar yang lebih luas. Contohnya, sebuah UMKM ke Yogyakarta menjual produknya melalui Shopee dan Instagram. Kini pembeli banyak yang datang dari Jakarta, Bali, bahkan Malaysia. Kemudian, biaya promosi yang lebih murah dan efektif. Promosi lewat media sosial atau marketplace lebih hemat dibandingkan iklan konvensional. Lalu selanjutnya, ada digitalisasi operasional. Penggunaan software akuntansi, sistem POS, dan manajemen inventory membantu efisiensi operasional para pelaku UMKM. Kemudian ada fleksibilitas dan inovasi cepat. UMKM biasanya lebih lincah dalam berinovasi dan menyesuaikan diri dengan tren digital. Selanjutnya ada kemudahan akses pembiayaan. Vintage dan layanan pinjaman online membuka akses pembiayaan yang sebelumnya sulit dijangkau UMKM. Lalu, data untuk pengambilan keputusan. Data dari transaksi digital dan interaksi pelanggan bisa digunakan untuk memahami pasar dan meningkatkan strategi bisnis. Tak hanya kelebihan, bisnis UMKM di era digital ini juga masih memiliki banyak keterbatasan. Di antaranya, ada kurangnya literasi digital. Mereka tidak memahami cara kerja pemasaran online atau penggunaan aplikasi bisnis. Kemudian, keterbatasan infrastruktur. Tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai. Di daerah pedesaan atau daerah terpencil, koneksi internet yang buruk menyulitkan UMKM mengakses platform e-commerce, media sosial, atau software digital lainnya. Lalu, modal terbatas untuk transformasi digital. Investasi awal untuk digitalisasi seperti website, software, atau peralatan bisa sangat mahal. Selanjutnya, persaingan yang semakin ketat. Di platform digital, UMKM bersaing secara langsung dengan perusahaan besar dan kompetitor global. Kemudian ada keamanan cyber. Minimnya pemahaman tentang keamanan digital membuat UMKM rentan terhadap penipuan atau bahkan kebocoran data. Selanjutnya, kurangnya SDM yang terlatih. UMKM sering kesulitan untuk merekrut atau melatih tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital, seperti desain grafis, copywriting, data analysis, atau pengelolaan media sosial. Berikut materi dan informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Nabila Zulkafilah. Terima kasih. Saya Adisya akan melanjutkan informasi mengenai ketimpangan akses, modal, teknologi, dan logistik. Poin pertama, ketimpangan akses modal. UMKM yang masih terbatas akses modal formal seperti kredit, bank, atau fintech, sehingga sulit bersaing dengan perusahaan besar. Dan literasi keuangan yang rendah memperparah situasi.
Alasannya bisa karena yang pertama tidak punya jaminan, yang kedua administrasi keuangan yang tidak rapih, ketiga tidak paham cara pengajuan pinjaman. Nah, literasi keuangan yang rendah itu sangat berpengaruh bagi pelaku UMKM karena banyak yang belum paham mengelola keuangan, menyusun laporan keuangan, atau merencanakan bisnis secara jangka panjang. Sehingga akibatnya mereka kesulitan berkembang dan salah bersaing dengan perusahaan besar yang punya modal besar dan akses investasi yang luas. Poin kedua yaitu dampak pengguna platform digital. Digitalisasi mendorong peningkatan omset dan rekrutmen staf, namun tantangan tetap tinggi, seperti kompetisi yang ketat, biaya digital, dan literasi teknologi yang terbatas. Berdasarkan studi INDEF dan Jurnal UM Surabaya tahun 2024, 50% UMKM di Jawa sudah memakai e-commerce. Artinya, digitalisasi sudah mulai masuk terutama di wilayah yang lebih maju dan akses internetnya. Contohnya seperti Jawa. Dampak positif digitalisasi dengan masuknya e-commerce, UMKM mengalami beberapa keuntungan. Yang pertama, omset naik karena pasar lebih luas, bisa dijual ke luar kota, bahkan bisa ke luar negeri. Yang kedua, rekrutmen staff bertambah karena perlu orang untuk mengelola toko online, pengemasan, pemasaran digital, dan lain-lainnya. Ini membuktikan bahwa digitalisasi memang bisa meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja. Namun, memiliki tantangannya yang lebih besar. Kompetisi yang sangat ketat, banyak penjualan di platform yang menjual produk yang sejenis, bahkan bersaing harga secara ekstrim. Seperti biaya digital, yang dimana iklan, komisi platform, ongkir subsidi yang cukup tinggi untuk UMKM yang kecil. Literasi teknologi yang rendah, sehingga banyak pelaku UMKM belum terbiasa dengan fitur digital seperti algoritma pencarian, promosi berbayar, dan manajemen toko online. Akibatnya, tidak semua UMKM bisa optimal meski sudah online. Pada kesimpulannya, meskipun digitalisasi membuka peluang yang besar, banyak UMKM yang masih menghadapi hambatan dalam adopsi teknologi, baik dari sisi biaya, kemampuan, maupun infrastruktur. Jadi, diperlukannya dukungan dan pelatihan yang lebih merata agar semua UMKM bisa tumbuh bersama di era digital. Poin ketiga, faktor eksternal, perang dagang dan perang diskon. Perang dagang terjadi ketika negara-negara besar, misalnya Amerika Serikat dan Tiongkok, menaikkan tarif impor barang satu sama lain. Dampaknya bisa berpengaruh ke UMKM Indonesia. Berdampak kepada UMKM Indonesia karena barang-barang impor seperti bahan baku atau komponen jadi lebih mahal karena tarif naik. UMKM yang bergantung pada impor bahan baku misalnya tekstil, elektronik, makanan olahan yang menjadi terkena dampak langsung oleh biaya produksi yang naik. Sehingga keuntungan yang jadi menyusut dan beberapa usaha terancam bangkrut kalau tak bisa menyesuaikan harga jual. Sehingga produk lokal jadi kurang kompetitif karena harganya yang tidak murah, produk asing yang disubsidi atau diproduksi lebih efisien. Poin keempat, dampak di lingkungan. Industri tekstil UMKM banyak mengandalkan bahan baku impor. Kenaikan tarif impor memicu biaya produksi yang naik, sehingga resiko kebangkrutan dan PHK besar-besaran. Platform seperti TikTok Shop dan Shopee juga berpengaruh bagi UMKM kecil, mengecam invasi produk murah dari luar negeri yang diimpor secara massal tanpa pajak memadai, sehingga merusak pasar lokal. Lalu kenapa ini menjadi sebuah faktor yang berpengaruh? Karena banyak UMKM tekstil di Indonesia yang masih mengimpor bahan baku seperti kain, benang, atau aksesoris dari luar negeri. Ketika tarif impor naik karena kebijakan global atau perang dagang, biaya bahan baku ikut naik. Dampaknya biaya produksi meningkat, harga jual naik, keuntungan menipis. Resiko kebangkrutan bagi UMKM yang tidak bisa menyesuaikan, sehingga banyak UMKM terpaksa PHK karyawan karena tidak sanggup menanggung beban biaya. Lalu ada tekanan dari produk luar negeri via platform digital, produk-produk dari luar negeri. Contohnya dari negara tetangga yang masuk ke Indonesia lewat e-commerce seperti TikTok dan Shopee, yang diimpor secara massal dan dijual secara murah tanpa dikenai pajak memadai. Oleh karena itu, menjadi celah regulasi atau minimnya pengawasan.
Akibatnya, produk luar lebih murah dari produk lokal, walaupun kualitasnya mirip atau di bawahnya. UMKM lokal merasa tersisih dari pasar sendiri karena kalah harga. Menurut laporan media seperti Kompas dan Kontan ini disebut sebagai bentuk invasi pasar digital yang merugikan pelaku usaha dalam negeri. Terakhir adalah solusi. Kolaborasi lintas pihak antara pemerintah, koperasi, fintech, platform digital, akademisi, dan swasta harus bersinergi, meningkatkan infrastruktur digital dan literasi finansial. Optimalisasi kooperasi sehingga riset menunjukkan kooperasi efektif dalam memperluas akses modal, teknologi, dan pasar bagi UMKM. Di pelatihan terpadu e-commerce besar perlu ditingkatkan kesadaran dan partisipasinya. Diversifikasi dan hilirisasi mengurangi ketergantungan bahan baku impor dengan memperkuat rantai pasok lokal dan menuju ekspor bernilai tambah. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Adisha, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Mita Hafiti Ajahra. Saya akan melanjutkan informasi mengenai menguatkan UMKM di era platform digital. Baik, marilah kita simak informasi yang menarik dan tentunya dapat dipercaya. Saya akan menjelaskan beberapa materi dan informasi mengenai peluang UMKM di era platform digital, platform lokal dan dukungan pemerintah, strategi adaptasi UMKM, dan yang terakhir ada sukses story UMKM di era platform digital. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu peluang dan adaptasi UMKM di era platform digital. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Selanjutnya ada platform lokal dan dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia sangat mendukung UMKM dalam era globalisasi e-commerce melalui berbagai program dan kebijakan, termasuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau yang disebut Gernas BBI, yang bertujuan mendorong digitalisasi UMKM dan branding produk lokal di berbagai marketplace. Lalu, pemerintah juga mendukung platform e-commerce lokal seperti Tokopedia dan Bukalapak yang berperan penting dalam mendukung UMKM dengan menyediakan wadah untuk berjualan dan terhubung dengan konsumen. Bukalapak adalah perusahaan e-commerce Indonesia yang berdiri sejak tahun 2010. Berikut adalah foto pendiri platform lokal, yaitu Bukalapak. Selanjutnya ada strategi UMKM untuk bersaing di era platform digital. Yang kesatu yaitu harus berinovasi. UMKM perlu terus berinovasi untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kualitas. Menjaga dan meningkatkan kualitas produk adalah kunci untuk memenangkan persaingan di pasar global. Lalu yang ketiga ada digital marketing atau pemasaran digital. Pemanfaatan platform digital dan media sosial untuk promosi dan pemasaran produk sangat penting. UMKM dapat menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menampilkan produk secara visual, berinteraksi terhadap pelanggan, dan menjalankan kampanye iklan. Lalu yang terakhir ada niche market, memahami regulasi dan standar internasional terkait produk dan memahami ekspor-impor sangat penting untuk memperlancar proses bisnis. Contoh story UMKM yang telah meraih kesuksesan di Sukabumi, yaitu keripik singkong nagrak, yang berhasil menembus pasar Eropa, khususnya Belanda. Awal mula produk ini hanya dipasarkan offline atau dari warung ke warung, tapi semakin berkembangnya zaman, mereka merambat melalui platform digital. Bahkan mereka sampai sekarang sangat aktif di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan mereka juga selalu memberikan diskon atau potongan harga pada platform e-commerce Shopee, TikTok, dan platform jenis lainnya. Jadi, banyak sekali UMKM di Indonesia yang telah berhasil meningkatkan bisnisnya dengan adopsi teknologi digital. Berikut materi dan informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Mita Hafiti Ajahra mengucapkan terima kasih.
kembali lagi bersama Najwa Khairul Nisa. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pentingnya regulasi dan peran pemerintah dalam melindungi UMKM. Oke, di sini ada regulasi dan peran pemerintah dalam pelindungan UMKM. Regulasi dan peran pemerintah sangatlah penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi dan program yang bertujuan memberikan kemudahan, perlindungan, dan perdayaan bagi UMKM. Di sini ada kunci regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjadi dasar hukum utama pelindungan UMKM. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 yang memperkuat perlindungan dan pemberdayaan UMKM termasuk pemudahan perizinan, akses pembiayaan, pendampingan hukum, hingga penyediaan tempat promosi di area komersial publik. Di sini ada pemerintah, pusat, dan daerah diwajibkan memberikan fasilitas, pembimbingan, dan pelatihan bagi UMKM serta menyediakan minimal 30% area promosi di infrastruktur publik UMKM. Untuk peran pemerintah, pemerintah aktif meluncurkan berbagai program seperti Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, BPUM, Kredit Usaha Rakyat, KUR, pelatihan, dan program pendampingan untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas UMKM. Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PNN), pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata pada UMKM, khususnya saat mendampingi kritis ekonomi akibat pandemi. Di sini ada kebijakan yang melindungi UMKM, pelindungan hukum, layanan bantuan hukum seperti penyuluhan, konsultasi, mediasi, dan mendampingi di luar pengadilan. Kedua, kemudahan akses modal seperti program KUR dengan bunga bersubsidi mendukung UMKM yang belum bankable. Ketiga, bantuan langsung seperti BPUM memberikan modal langsung bagi pelaku UMKM yang berdampak pandemi. Dan yang keempat yaitu fasilitas promosi dan infrastruktur, kewajiban menyediakan ruang promosi strategi untuk UMKM di era publik. Perlu tidaknya regulasi untuk membatasi dominasi e-commerce global. Dari pandangan pro-regulasi, yaitu negara seperti China dan India telah membatasi e-commerce asing untuk melindungi pelaku lokal dan memperkuat ekonomi nasional. Dari pandangan moderat, regulasi diperlukan tapi tidak boleh proteksionis, fokus pada persaingan adil dan kesetaraan pajak antara pelaku lokal dan asing. Di sini juga ada kebutuhan pembaruan regulasi, perkembangan teknologi dan persaingan digital menuntut pembaruan regulasi agar tetap relevan dan adil. Kesimpulannya, pemerintah Indonesia telah memiliki regulasi dan program prinsip dalam pelindungan dan pemberdayaan UMKM. Kebijakan terus diperkuat, terutama menghadapi digitalisasi dan persaingan global. Regulasi terhadap dominasi e-commerce global perlu dipertimbangkan secara cermat agar tetap menjaga keseimbangan inovasi dan perlindungan UMKM. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Saya Jaskia Bilkis akan melanjutkan informasi. Saya akan mempresentasikan tema peran UMKM dalam perkembangan ekonomi Indonesia, tantangan dan solusi di era globalisasi. Materi ini akan membahas bagaimana UMKM menjadi pilar ekonomi, apa saja tantangan mereka, dan solusi strategis agar mereka bisa bertahan dan bersaing di era digital.
UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mereka menjadi ujung tombak pemulihan ekonomi, terutama setelah pandemi COVID-19. Namun, di tengah globalisasi dan transformasi digital, UMKM menghadapi tantangan besar. Karena itu, dibutuhkan solusi komprehensif agar UMKM tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh dan berkembang. Per 2024, Indonesia punya sekitar 65 juta UMKM yang menyumbang 61% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja, kira-kira 117 juta orang. Pemerintah menargetkan 30 juta UMKM go digital di tahun ini, dan lebih dari 30 juta sudah bergabung ke ekosistem digital. Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor baru sekitar 15,7% dari total ekspor nasional, menandakan masih banyak yang bisa berkembang. Tantangan UMKM. Poin pertama, ada keterbatasan modal. Banyak UMKM sulit berkembang karena minim modal. Meskipun ada akses pinjaman, mereka takut mengambil resiko karena prosesnya rumit dan bunganya tinggi. Poin 2, ada keterbatasan SDM. Masih banyak pelaku UMKM yang belum menguasai manajemen bisnis dan teknologi digital. Ini berdampak pada rendahnya efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya ada promosi lemah. Banyak UMKM belum paham proses digital. Misalnya, produk bagus tapi tidak dikenal luas karena belum dipasarkan melalui media sosial atau marketplace. Persaingan ketat. UMKM bersaing dengan perusahaan yang besar yang punya modal dan teknologi. Ini membuat UMKM sulit mendapatkan pelanggan. Setelah itu, akses pasar terbatas. Regulasi infrastruktur yang buruk dan kurang informasi membuat UMKM sulit menjangkau pasar nasional, apalagi ekspor. Ketidakpastian ekonomi, fluktuasi global seperti kenaikan harga bahan baku membuat UMKM goyah. Keterbatasan teknologi. Banyak UMKM belum menggunakan teknologi dalam operasional sehingga tertinggal dari yang lain. Rendahnya literasi digital. Contohnya, ada pelaku usaha yang belum tahu cara jualan online atau catatan keuangan digital. Ini membuat mereka sulit berkembang. Kualitas produk tidak konsisten. Kualitas produk sering berubah sehingga sulit mempertahankan pelanggan. Solusi bertahan. Poin pertama, ada penguatan digital dan literasi keuangan. Solusinya adalah memberikan pelatihan seperti e-commerce, pemasaran digital, dan pencatatan keuangan digital. UMKM bisa ikut program Skill Belajar Lagi, yaitu pelatihan 8 minggu tentang promosi online dan pengelolaan bisnis digital. Contohnya, pengusaha kerajinan tangan di Yogyakarta ikut program ini. Belajar jualan lewat marketplace dan media sosial. Hasilnya, omzet naik karena bisa menjangkau pembelian dari luar daerah. Akses permodalan mudah. UMKM butuh akses modal yang mudah. Solusinya bisa lewat pinjam mikro, modal ventura, atau crowdfunding yang prosesnya lebih cepat dan ringan. Tapi bukan cuma modal, UMKM juga perlu diajari cara mengatur keuangan agar usaha mereka bisa jalan dan berkembang. Selanjutnya, ada ekspor dan perluas pasar. Bantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal, kemasan standar internasional, dan info pasar ekspor. Misalnya, seperti Dewi Harlas, pelaku UMKM yang berhasil ekspor daun pisang ke Australia. Reformasi regulasi dan fasilitas perdagangan. Pemerintah perlu menyederhanakan proses ekspor-impor dan memberikan fasilitas logistik, serta bea cukai yang mudah diakses. Poin terakhir, ada inovasi dan akses teknologi. UMKM butuh riset dan akses teknologi seperti sistem kasir digital, platform penjualan, dan manajemen stok. Contohnya, UMKM kuliner biasa pakai pos digital untuk mencatat transaksi dan stok secara otomatis. Arah masa depan UMKM. Globalisasi membuka peluang besar bagi UMKM. Bisa jualan ke pasar internasional lewat e-commerce, bisa ciptakan produk inovatif sesuai tren global, bisa kolaborasi dengan startup atau platform digital. Transformasi digital. Contoh nyata, Sambal Bu Rudi dari Surabaya memanfaatkan Tokopedia dan Shopee untuk jualan. Sekarang pasarnya menjangkau luar Jawa dan omsetnya naik. 64% UMKM yang digital mengalami peningkatan pendapatan 30%. Target pemerintah adalah 30 juta. UMKM terdigitalisir pada tahun 2025. Peningkatan SDM.
Peningkatan kualitas SDM sangat penting. Contoh, ibu rumah tangga yang ikut pelatihan di skop belajar packaging dan promosi Instagram. Lalu bisa jualan online, ada juga tukang jahit lokal yang belajar promosi digital. Dan sekarang dapat pesanan dari luar kota. 46% pelaku UMKM punya literasi digital rendah, tapi mereka yang ikut pelatihan omsetnya naik 20-40%. Pembayaran digital. UMKM perlu ikut digitalisasi pembayaran seperti pakai QRIS. Contohnya, di kantin kampus sekarang bisa bayar pakai QRIS, lebih cepat dan efisien. Ada 29,6 juta merchants yang sudah pakai QRIS dengan transaksi mencapai 42 triliun per tahun. UMKM go global. UMKM juga harus siap ekspor bahkan dari desa, misalnya seperti pelaku kerajinan yang sudah mengekspor ke Jepang atau produk tradisional ke Australia. Namun saat ini hanya sekitar 15,7% kontribusi ekspor dari UMKM, menunjukkan masih banyak yang belum terlibat ekspor. Dengan dukungan kemasan, sertifikasi halal dan kualitas produk, potensi mereka sangat besar. UMKM punya peran sangat penting, tantangan memang banyak, tapi bisa diatasi dengan solusi yang tepat dan kerjasama semua tim. Globalisasi bukan hal yang menakutkan, tapi justru bisa jadi peluang besar kalau kita siap dan bertransformasi. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami dari kelompok 7 sampai jumpa di edisi berita berikutnya.